Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi kami yaitu tentang manasik haji dan umrah. Adapun peserta kelompoknya yaitu yang pertama saya sendiri Mahlil Khusairi, kemudian yang kedua ada Ahmad Farhan, dan yang ketiga ada Muhammad Ihsan. Baiklah, mari kita mulai membahas tentang manasik haji dan umrah. Kita awali dengan umrah. Yang pertama yaitu pengertian umrah. Umrah menurut bahasa yaitu ziarah. Sedangkan menurut istilah, umrah berarti mengunjungi Baitullah dengan melakukan tawaf, sa'i dan mencukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum umrah menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali yaitu menunaikan ibadah umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umrah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Jadi berbicara mengenai hukum umrah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yaitu menunaikan umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Jadi apabila seseorang telah mampu, maka diwajibkan baginya umrah sekali seumur hidup. Sedangkan pendapat menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umrah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Artinya tidak sampai kepada wajib walaupun hanya sekali seumur hidup. Adapun waktu mengerjakan umrah yaitu kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu saat jamaah haji wukuf di padang Arafah pada hari Arafah, yaitu hari nahar 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Adapun syarat mengerjakan umrah yaitu yang pertama Islam, kemudian baligh yaitu mencapai umur, kemudian akil yaitu berakal, dan merdeka, dan yang terakhir yaitu mampu. Sedangkan rukun umrah yaitu yang pertama ihram, kemudian yang kedua ada tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat mencukur rambut, dan yang kelima yaitu tertib. Tertib artinya berturut-turut, yakni mulai ihram, tawaf, sa'i lalu bercukur dan sebagainya. Adapun wajib umrah yaitu berihram dari miqat. Wajib umrah adalah berihram dari miqat. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umrah seseorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang haji. Haji yaitu berkunjung ke Baitullah yaitu Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i dan amalan-amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhanya. Hukum haji yaitu wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Jadi hukum wajib yaitu wajib bagi seseorang yang telah memenuhi syarat. Dan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji yang kedua dan seterusnya adalah sunat. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, maka hukumnya menjadi wajib akibat nazarnya. Kemudian hukum mengerjakan haji. Waktu mengerjakan haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji yaitu bulan Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba yaitu 9 Zulhijjah, hari nahar 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian syarat mengerjakan haji yaitu yang pertama Islam, kemudian yang kedua baligh, akil, merdeka, mampu secara jasmani maupun rohani, dan secara ekonomi dan keamanan. Adapun rukun haji yaitu yang pertama niat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, mencukur rambut, dan tertib. Sedangkan wajib haji yaitu ihram, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina, melontar jumrah dan tawaf dan melakukan tawaf. Kemudian ada miqat. Miqat ini ada dua jenis. Yang pertama ada miqat zamani dan miqat makani.
Miqat zamani adalah batas waktu melaksanakan haji. Menurut jumhur ulama, miqat zamani dimulai sejak 1 Syawal sampai terbit fajar, yaitu 10 Zulhijjah. Miqat makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Tempat berihram haji atau umrah adalah sejumlah tempat yang ditentukan sebagai miqat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang ihram. Ihram secara bahasa artinya mengharamkan. Sedangkan menurut istilah adalah niat masuk mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umrah, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umrah. Adapun sunnah-sunnah ihram. Sebelum ihram, jamaah haji disunahkan yang pertama mandi, yang kedua memakai wangi-wangian pada tubuh, yang ketiga memotong kuku dan merapikan jenggot, rambut ketiak dan rambut kemaluan. Yang keempat, memakai kain ihram yang berwarna putih. Yang kelima, solat sunat ihram 2 rakaat. Selanjutnya, talbiyah. Talbiyah menurut bahasa artinya pemenuhan, jawaban, pengabulan terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Talbiyah menurut istilah berarti ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ihram haji atau umrah. Menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca talbiyah adalah syarat sahnya ihram. Menurut Imam Maliki, hukum membaca talbiyah wajib. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum membaca talbiyah adalah sunnah. Selanjutnya adalah tawaf. Tawaf menurut bahasa berarti mengelilingi. Sedangkan menurut istilah berarti mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Yang selanjutnya sa'i. Sa'i menurut bahasa artinya berjalan atau berusaha. Menurut istilah, sa'i berarti berjalan dari Safa dan berakhirnya di Marwah dengan syarat dan cara-cara tertentu. Adapun hukum sa'i yaitu menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Jika seseorang tidak mengerjakan sa'i, maka ibadah haji dan umrahnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, sa'i adalah salah satu wajib haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Jika seseorang tidak mengerjakan, ia harus membayar dam. Kalau menurut Imam Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas bin Zubair dan Ibnu Sirin, sa'i itu hukumnya sunnah dan tidak ada dam bagi yang meninggalkannya. Jadi selanjutnya wukuf. Wukuf menurut bahasa berarti berhenti. Menurut istilah, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram, walau sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari pada 9 Zulhijjah, hari Arafah, sampai terbit nahar 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya mabit. Mabit menurut bahasa berarti bermalam. Menurut istilah, mabit berarti bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Adapun beberapa hal yang terkait hukum mabit di Muzdalifah adalah yang pertama, menurut sebagian besar ulama, hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib. Yang kedua, sebagian ulama lain menyatakan sunat. Dan yang ketiga, jamaah haji yang tidak mabit karena uzur syar'i seperti sakit, mengurus orang sakit, tersesat,
sesat di jalan dan lain sebagainya tidak diwajibkan membayar dam. Selanjutnya mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah bagi nafar awal dan bermalam pada hari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah bagi nafar tsani. Hukum mabit di Mina adalah wajib. Beberapa hal terkait dengan ketentuan mabit di Mina. Yang pertama, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ibnu Hanbal, hukum mabit di Mina adalah wajib. Jamaah haji yang tidak mabit selama satu malam wajib membayar 1 mud. Jamaah yang tidak mabit 2 malam wajib membayar 2 mud. Sedangkan jemaah yang tidak mabit di Mina selama 3 malam maka wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Yang kedua, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat baru Qaul Jadid, Imam Syafi'i hukum mabit di Mina sunat. Bagi jemaah yang haji yang tidak mabit di Mina tidak diwajibkan untuk membayar dam. Jadi yang selanjutnya, mabit di Mina dinyatakan sah bila jemaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam. Namun sebagian ulama berpendapat bahawa mabit di Mina sah bila jemaah sempat hadir di Mina sebelum terbitnya fajar yang kedua. Yang selanjutnya, tempat mabit. Tempat mabit bagi sebagian besar jemaah haji Indonesia adalah Harratul Lisan. Sejak 1984, pemerintah Arab Saudi terus memperluaskan kawasan Mina hingga sejak 2001 sebagian jemaah haji mendapatkan perkemahan perluasan Mina atau disebut Tausiatul Mina. Hal ini dilakukan mengingat wilayah Mina terbatas sedangkan jumlah jemaah haji semakin bertambah tiap tahunnya. Yang terakhir, mabit di perluasan Mina adalah salah satu hal yang diputuskan dalam Muzakarah Ulama Indonesia tentang mabit di luar kawasan Mina pada 10 Januari 2001 di Jakarta yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin juga memberikan fatwa bahawa mabit di perluasan Mina adalah sah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang melontar jumrah. Melontar jumrah adalah melontar batu kerikil ke arah jamrah sughra, wusta dan kubra dengan niat mengenai objek jamrah atau marma dan kerikil masuk ke dalam lubang marma. Melontar jumrah dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Hukum melontar jumrah adalah wajib. Bila seseorang tidak melaksanakannya, dikenakan fidyah. Waktu melontar jumrah yaitu melontar jamrah Aqabah dilakukan pada 10 Zulhijjah, dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih afdalnya lagi dilakukan setelah matahari terbit. Yang kedua, waktu melontar pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Menurut jumhur ulama dimulai setelah tergelincir matahari. Namun Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i dibolehkan melontar jumrah sebelum matahari tergelincir yang dimulai sejak terbit fajar. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai dhaif atau lemah. Yang selanjutnya, untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan ketertiban dalam melontar jamrah, pemerintah Arab Saudi telah mengatur jadwal waktu melontar bagi jamaah haji setiap negara. Selanjutnya, jemaah haji yang mengalami uzur atau syar'i dibolehkan mengakhiri melontar jamrah dengan cara melontar jamrah sughra
wusta dan kubra secara sempurna sebagai qada lontaran untuk hari pertama. Setelah itu jemaah berbalik lagi menuju posisi jamrah ula. Kemudian memulai lagi melontar 3 jamrah yang sama secara berturut-turut sebagai qada hari kedua. Setelah itu jamaah memutuskan lontaran itu hari terakhir bagi nafar syani. Mewakili melontar. Orang yang uzur syar'i disebabkan sakit atau hal lain boleh mewakilkan kewajibannya melontar jamrah kepada orang lain. Dan selanjutnya mencukur rambut. Dalam rangkaian ibadah haji atau umrah, bercukur merupakan salah satu rukun haji atau umrah, khususnya menurut mazhab Syafi'i, dan tidak sempurna haji umrahnya atau umrahnya jika tidak mencukur rambut. Sedangkan menurut 3 mazhab lainnya, hukum bercukur adalah wajib. Jika ditinggalkan wajib membayar dam. Dalam rangkaian ibadah haji, bercukur merupakan salah satu rukun haji, khususnya menurut mazhab Syafi'i, dan tidak sempurna haji umrah atau umrahnya jika tidak mencukur rambut. Bercukur dalam ibadah umrah dilakukan setelah jamaah umrah melaksanakan tawaf dan sa'i. Dalam ibadah haji, praktek yang lazim dilakukan bercukur dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah jamaah melempar jamrah kubra. Inilah yang disebut tahallul awal. Namun bercukur bisa dilaksanakan baik sebelum maupun setelah lempar jamrah Aqabah. Selanjutnya tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang secara ihram. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Tahallul dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umrah. Yang kedua, tahallul haji. Tahallul haji terdiri atas 2 macam. Yang pertama, tahallul awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan 2 di antara kegiatan berikut. Yang pertama, melontar jamrah Aqabah, kemudian memotong rambut kepala atau bercukur. Yang kedua, tawaf ibadah. Tawaf ibadah dan sa'i, kemudian memotong rambut atau bercukur. Setelah tahallul awal, jamaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wangi-wangian dan melakukan semua larangan ihram kecuali berjumbu dan bersetubuh dengan pasangannya. Tahallul sani adalah keadaan ketika seseorang jamaah telah melakukan 3 kegiatan haji, yaitu melontar jamrah Aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ibadah serta sa'i. Setelah tahallul sani, jamaah boleh bersetubuh dengan pasangannya. Dan selanjutnya dam. Dam adalah bahasa Arab yang menurut bahasa berarti darah. Menurut istilah, dam berarti mengalirkan darah dengan menyembelih ternak unta, sapi atau kambing di tanah haram. Dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji, setiap pelanggaran haji dikenakan denda sesuai dengan jenis pelanggaran. Denda berlaku setelah satu jenis pelanggaran terjadi. Ada 3 jenis dalam manasik haji. Yang pertama, dam nusuk. Sesuai ketentuan manasik, dalam dam ini dikenakan pada jemaah haji yang mengerjakan haji tamattu atau kiran, bukan karena melakukan kesalahan. Seseorang yang melaksanakan haji tamattu atau kiran wajib membayar dam
dengan menyembelih seekor kambing. Bila tidak sanggup melakukannya, dia wajib menggantinya dengan berpuasa 10 hari dengan ketentuan 3 hari diskusi. 3 hari dilakukan selama dia beribadah haji di Mekah dan 7 hari sisanya dilakukan sesudahnya. Yang kedua, dam Isa'ah adalah dam yang dikenakan pada orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan karena meninggalkan salah satu wajib haji atau wajib umrah. Masing-masing diantaranya ialah yang pertama tidak berihram atau niat dari mikot. Yang kedua tidak melakukan mabit di Muzdalifah. Yang ketiga tidak melakukan mabit di Mina. Yang keempat tidak melontar jamrah. Yang kelima tidak melakukan tawaf wada. Apabila melanggar salah satu wajib haji di atas, seseorang dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing. Dan yang selanjutnya nafar. Nafar menurut bahasa artinya rombongan, atau menurut istilah nafar adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada hari tasyrik. Keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada hari tasyrik, nafar terbagi menjadi 2. Nafar awal yaitu keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. Yang kedua, nafar sani yaitu keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah setelah melontar jamrah sugra, wusta dan kubra. Baik, sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.